Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alal in'am wasyukru alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi nujabail bararatil kiram, amma ba'd. Semua pendengar dan pemirsa dimanapun berada, keluarga besar SMK Raden Umar Said Kudus, terutama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Program K3, semuanya Bapak Ibu Dewan Guru tidak ketinggalan, karyawan dan karyawati SMK Raden Umar Said Kudus, dan semua anak-anakku tercinta, semua program baik dari jurusan produksi grafika, desain grafika, animasi, di kafe, RPL, tidak ada yang ketinggalan. Pagi hari ini yang berbahagia, yang mulia, saya tidak keberatan mendoakan semua sivitas SMK Raden Umar Said Kudus mudah-mudahan ke depan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, hidupnya tentram, sakinah mawaddah warahmah, rezekinya lancar, perjuangannya juga oke, pergaulannya juga meningkat, kesolehannya, ibadahnya pun juga meningkat, biidznillah, mengharap ridho Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, anak-anakku SMK Raden Umar Said Kudus yang berbahagia, tausiah pagi hari ini spesial tausiah tahun baru Hijriah 1443, bertepatan besok hari malam Selasa tanggal 9 Agustus 2021. Kita ikuti bersama, kita simak bersama mana yang bermanfaat, ada kesempatan, ada kemampuan kita laksanakan. Seandainya belum bisa untuk melaksanakan, jadikan ini sebagai tambahan wacana, tambahan pengetahuan agama. Karena hidup itu tidak bisa lepas dari petunjuk-petunjuk agama. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku semua yang berbahagia, hari Senin besok itu merupakan hari terakhir tahun Hijriah 1442, dan hari Selasanya tahun baru 1443. Ada apa? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita simak yang pertama. Dari hadis yang membawa Hafsah. Hafsah itu adalah istri Nabi. An Hafsah radhiyallahu anha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man soma akhira yaumin min dzilhijjah
Wa awwalu yaumin minal muharram ja'alahu Allahu lahu kafaratan khamsina sanatan. Ini hadis. Apa sih itu maknanya? Ini sangat berharga. Dari Hafsah, mendengar langsung dari Rasulullah. Kalau ada yang komplain tentang hadis, itu sokan ndak, ya jelas sokan wong ini dari istri Nabi. Hafsah mendengar langsung Rasulullah bersabda, siapapun yang berpuasa di akhir tahun Hijriah, berarti besok hari Senin, dan kebetulan itu harinya Senin, pahalanya 2. Kemudian wa awwalu yaumin minal muharram, dan puasa di tahun hari pertama bulan Muharram 1443. Apa jawabannya? Ja'alallahu lahu kafaratan. Allah akan menjadikan bagi orang yang puasa itu sebagai kafarat, menebus dosa khamsina sanatan, selama 50 tahun. Masya Allah, itulah Rahman dan Rahim Allah. Itulah kemurahan Allah. Itulah maghfirah. Itulah rahmah. Itulah berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kesempatan kita sehat, ingat besok hari Senin dan hari Selasa kita berpuasa, yang hari Senin akhir tahun Hijriah dan Selasanya hari awal tahun Hijriah. Pahalanya Allah akan menghapus dosa-dosa kita selama 50 tahun. Menebus dosa-dosa kita yang 50 tahun. Jangan ngomplain dulu. Kalau begitu kita nakal dulu sampai 50 tahun, setelah itu nanti kita puasa akhir tahun dan awal tahun. Ya jangan begitu. Kita kan tidak tahu kesempatan kita. Kita tidak tahu kesempatan kita. Yang jelas malaikat jurupati itu selalu mengintai kita dalam keadaan apapun, dimanapun, bagaimanapun, tidak mengenal usia dan tidak mengenal situasi. Berapa banyak teman-teman kita, tetangga kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Ini pumpung kita diberi kesempatan hidup sehat, diberikan kemampuan oleh Yang Maha Kuasa, kita gunakan yang sebaik-baiknya. Kemudian ada yang hadis yang kedua, innallaha ikhtara minas sanati thalatha asyaratin. Allah memilih dalam satu tahun itu 30 hari. Di antaranya Asrul Muharrami, 10 hari di bulan Muharram. 10 hari di bulan Muharram. Nanti ada tanggal 9 namanya Tasu'a. Nanti ada tanggal 10 namanya Asyura. Puasa ibaratnya pahalanya seperti puasa 1 tahun utuh. Besok tanggal 9, hitung sendiri. Kalau hari Selasa itu tanggal 1, berarti Selasa berikutnya 8, berarti Rabu dan Kamis. Itu hari Tasu'a dan Asyura. Nanti juga ada pahala istimewa
bagi yang melaksanakan puasa hari itu, yaitu seperti ibadah 1 tahun utuh. Itu termasuk kelebihan umat Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat yang lain tidak bisa seperti itu. Ya puasa sekali, ya sekali pahalanya. Makanya besok umat Nabi Muhammad itu masuk surga lebih dulu. Dikomplain oleh umat-umat yang lain. Ya Allah, kenapa umat Muhammad itu umurnya pendek-pendek, tapi kok masuk surga lebih dulu? Sedangkan kita umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, umat Nabi Nuh, sampai ratusan tahun bahkan ribuan tahun, kok malah belakangan masuk surganya? Allah menjawab, umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek, tapi punya kelebihan dalam ibadah. Tak tunjukkan, itu tadi puasa akhir tahun awal tahun bisa menghapus dosa, menebus perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar, dosa selama 50 tahun. Puasa Tasu'a, Asyura tanggal 9 dan 10 seperti ibadah 1 tahun. Contoh lagi, di bulan Ramadan kita beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, sama beribadah 83 tahun. Belum nanti kalian bisa naik haji, bisa umroh. Di Mekah itu 100.000 kali pahalanya. Masya Allah. Sehingga kalau kita hitung, ya umur kalian 1000 tahun ya masih dikalahkan umat Nabi Muhammad yang umurnya 50 tahun, umurnya 40 tahun, tapi ahli ibadah. Bapak Ibu dan semua anak-anakku tercinta yang berbahagia, apa kelebihan 10 Muharram kita dianjurkan berpuasa? Dalam sejarah banyak sekali. Saya kasih contoh. Nabiullah Ibrahim alaihi salam dibakar oleh Raja Namrud dan bala tentaranya. Bisa selamat dari bakaran api itu terjadi tanggal 10 Muharram. Nabiullah Yunus alaihi salam ditelan oleh ikan di laut sampai 40 hari tidak mati, masih hidup, kemudian dikeluarkan lagi di tepi laut masih hidup. Itu terjadinya juga tanggal 10 Muharram. Itu hanya beberapa cerita saja. Beberapa cerita saja. Tapi kelebihan ini yang akan kami sampaikan. Orang-orang yang menghargai dan menghormati serta memuliakan 10 Muharram, tanggal 1 sampai 10 maksudnya. Nah, dalam hadis akramallahu bi asroti asya'a. Ini nanti kalau kita terangkan semua ya panjang, tapi misalnya saya singkat ya, keterangannya tidak terlalu banyak ya, nanti cukup. Nanti cukup, kita mendengarkannya tidak begitu bosan, tapi langsung pada intinya saja. Akramahullahu bi asrati asya. Allah akan memberikan kemuliaan, penghormatan, penghargaan kepada kita 10 macam. Di antaranya al-barakatu fi umrihi. Umurnya berkah. Apa sih berkah itu? Ziyadatul khair. Jika orang itu bertambah usia,
ternyata kebaikannya meningkat, berarti umurnya itu berkah. Sudah umur 50 tahun masih jebrak seperti orang-orang jalanan, ya naudzubillah min dzalik. Semakin bertambah usia, ketekunan beribadah, kedekatan kepada Allah semakin oke, itulah namanya umur yang berkah. Kita ibaratkan seperti menanam padi. Kita melihat padi, kalau semakin bertambah usia, padi itu pasti akan semakin merunduk, dan nanti pasti akan dihormati, dihargai oleh pemiliknya, dipanen, dibawa pulang, ya, dijadikan nasi, dimakan manusia. Begitu juga manusia semakin tua usianya tapi semakin merunduk, kedekatan dengan Allah semakin oke, otomatis akan selalu dicintai oleh Allah, karena manusia ini miliknya Allah. Dan hidup ini amanah. Jangan macam-macam, hanya sekedar hidup. Kalau orang hanya sekedar hidup ya gampang. Ya, hanya sekedar hidup gampang. Tapi hidup ini amanah yang perlu kita jaga, perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang pertama, itu penghargaan Allah kepada kita yang mau memuliakan, menghormati bulan Muharram. Yang kedua, wal khifdu fi iyalihi. Keluarganya dijaga oleh Allah dari berbagai macam bencana, dari berbagai macam perbuatan keji, terhindar dari perbuatan maksiat, dijaga oleh Allah. Paling enak orang hidup itu kalau dijaga oleh Allah. Keluar rumah mantep, bergaul dengan orang lain mendukung, bekerja senang, kemudian ya kita mau aktivitas apalah, rasanya nyaman, tidak merasa terganggu dan tidak merasa mendapatkan permusuhan. Ini karena dijaga oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wa takfiru li sayyi'atihi. Tadi sudah saya singgung, Allah akan menghapus dosa. Ini diantaranya kemuliaan Allah diberikan kepada manusia yang mau menghormati bulan Muharram. Wa takfiru li sayyi'atihi maknanya akan dihapus kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kalau mau tanya, semua dosa Pak? Wallahu a'lam. Yang jelas dosa kecil-kecil sudah terhapus semua. Dosa besar harus dibarengi dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Kalau dosa-dosa kecil, puasa hilang, sholat hilang, berjamaah hilang, kita ngaji hilang, kita silaturahim hilang. Tapi dosa besar ya harus dibarengi dengan bertaubat yang taubatan nasuha. Kemudian berikutnya, watashilu lisa karoti mautihi. Maknanya Allah akan memberikan kemuliaan kepada manusia besok menjelang ajal, dimudahkan dalam menjalani sakaratul maut. Kalau kita sering mendengar cerita, ada orang mau mati, itu sampai dia jempalian, lari, naik keranjang, turun lagi, gede bahkan.
Karena rasa sakit. Nah, ibaratnya orang memotong bambu itu dari bawah, begitu sudah putus ditarik-tarik, ya begitu rasa sakitnya. Akan tetapi Allah akan menghargai manusia bila mana manusia itu mau memuliakan bulan Muharram. Nanti sakaratul mautnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wadiya'u lidulumati qabrihi, akan menjadi sinar utama, akan menjadi sinar yang menerangi kita ketika kita nanti sendirian berada di alam kubur. Gelap atau padang, jelas di kubur itu gelap, tidak ada listrik, tidak ada penerangan, ditimbun di tanah, ditutup papan, ditimbun dengan tanah. Masya Allah, sendirian. Tapi Allah Maha Murah. Allah nanti akan memberikan penerangan bagi kita semua ketika kita berada di alam kubur. Namanya wadiya'u lidulumati qabrihi. Kemudian berikutnya waziyadatu fi malihi. Kerja enak, rizkinya halal. Kemudian mudah didapat. Ini namanya waziyadatu fi iyalihi, waziyadatu fi malihi. Akan bertambah. Sejak dini Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku SMK tercinta Raden Umar Said Kudus, berlomba-lombalah. Petunjuk-petunjuk agama banyak sekali, jangan sampai terlupakan. Jangan sampai mudah tergiur oleh urusan-urusan dunia. Ingat, dunia ini tipuan. Nah, ingat, dunia ini tipuan dan ujian bagi manusia. Siapapun yang bisa lolos, ya itulah yang akan mendapatkan kenikmatan hidup yang selama-lamanya. Nah, hidup di dunia kita ini cuman sementara. Orang kampung, orang desa mengatakan hidup itu mampir ngombe. Namanya mampir, ya udah mampir kok lama, ya enggak, ya sebentar. Tapi nanti akan dihidupkan kembali, namanya yaumul ba'as, setelah kita mati dibangkitkan kembali dan akan hidup selama-lamanya. Beruntunglah kita, hamba Allah yang muslim, mukmin. Tidak ada proses di hari kiamat misalnya langsung mendapatkan panggilan surga, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi proses hisab, interogasi di hari kiamat itu, Masya Allah, Masya Allah, satu hari kiamat sama dengan 1000 tahun dunia. Kalau kita dapat giliran yang keberapa, Masya Allah, sangat lama sekali. Maka ada proses, ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga dengan dihisab, kemudian dosanya diampuni. Ada yang masuk surga mencicipi neraka dulu karena dosanya terlalu banyak, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya wasu'udu ala darajatihi. Manusia hidup itu nanti akan berkembang, naik dari tangga 1 ke tangga 2, dari tangga 2 ke tangga 3. Artinya apa? Kita masih SMK, nanti kuliah, ya kan? Nanti kerja, ya kan?
nanti kepikir kita nikah, kita keluarga, kita butuh kehidupan sehari-hari, itu namanya meningkat. Wasu'udu ala darajatihi, maksudnya nanti dalam menjalankan tingkat-tingkat hidup itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir ya, wan najatu fi darajatihi, selamat dalam urusan naik ke tangga, dimudahkan Allah, selamat. Kemudian wa taskilu limizanihi, dan besok akan memperberat timbangan kita apabila kita mau melaksanakan menghormati bulan Muharram. Tanggal 1 ya, hari Senin, mohon maaf diupayakan untuk puasa akhir tahun, hari Selasa awal tahun, dan besok tanggal 9 Tasu'a dan Asyura puasa lagi. Jangan lupa Senin sore membaca doa akhir tahun. Di rumah boleh, di masjid-masjid juga oke, berjamaah, di musola-musola juga bagus. Kemudian tidak usah pulang. Jamaah maghrib, habis jamaah maghrib nanti doa awal tahun. Biasanya nanti ada yang mandu dan ada yang memimpin di daerah itu masing-masing. Demikian tausiah tahun baru Hijriah, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya sehat, hidup kita penuh selamat, dan hidup kita akan penuh rahmat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.